Sistem pendukung keputusan atau DSS yang digunakan oleh PT SIM memungkinkan manajer di berbagai divisi untuk membuat keputusan berdasarkan data yang relevan. Sistem ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti penjualan, stok barang, dan tren pasar. Laporan analitis yang dihasilkan dari DSS memberikan wawasan yang lebih mendalam dan membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. DSS ini membantu manajer dalam mengevaluasi alternatif keputusan berdasarkan data real-time dan tren pasar yang sedang berkembang. DSS di PT SIM juga mengumpulkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal perusahaan. Data ini mencakup penjualan harian, inventory, data pasar, dan informasi pelanggan. Sistem secara otomatis mengintegrasikan data dari sistem operasional perusahaan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja operasional. Setelah pengumpulan data, DSS akan melakukan analisis data yang mendalam dengan menggunakan metode analitis seperti perkiraan tren penjualan dan manajemen inventaris. DSS menghasilkan laporan analitis yang membantu manajer memahami tren bisnis. Misalnya, manajer dapat memperoleh informasi tentang produk yang laris manis, produk yang perlu diubah harganya, atau kapan harus mengisi kembali stok. Salah satu keunggulan DSS adalah kemampuan menyediakan informasi real-time yang memungkinkan manajer mengambil keputusan cepat dan akurat berdasarkan berita terkini. Misalnya, ketika tren baru muncul di pasar, DSS dapat memberikan peringatan dini kepada manajer agar mereka dapat segera mengambil tindakan, seperti mengubah strategi pemasaran atau menerapkan produk baru. DSS memungkinkan manajer untuk mensimulasikan berbagai skenario keputusan. Misalnya, manajer dapat mengevaluasi dampak dari menambah jumlah produksi suatu produk atau mengubah harga produk tertentu. Dengan simulasi ini, manajer dapat membandingkan berbagai alternatif keputusan dan memilih yang paling menguntungkan perusahaan. DSS di PT SIM juga membantu mengurangi resiko pengambilan keputusan yang salah karena keputusan didasarkan pada analisis data yang mendalam, bukan sekedar pengetahuan atau pengalaman. Hal ini sangat penting dalam situasi yang kompleks dan dinamis seperti perubahan kondisi pasar atau perubahan permintaan. Strategi bisnis berbasis sistem informasi yang dapat membantu PT SIM mencapai keunggulan kompetitif. Antara lain, yang pertama, PT SIM menggunakan cloud computing sebagai bagian dari infrastruktur teknologi informasinya. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan perusahaan menyimpan dan mengelola data dan aplikasi melalui internet, bukan di server lokal. Dengan bantuan layanan cloud, PT SIM bisa lebih cepat mengakses data dari berbagai lokasi tanpa membangun infrastruktur server fisik. Dengan memanfaatkan cloud, PT SIM dapat menghemat biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan server fisik, tenaga IT, dan perangkat keras lainnya. Biaya operasional yang lebih rendah memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan anggaran tersebut ke area lain yang lebih strategis. Cloud computing memberikan fleksibilitas bagi PT SIM untuk menambah atau mengurangi kapasitas penyimpanan dan sumber daya komputasi sesuai kebutuhan bisnis, terutama pada saat-saat ketika permintaan pasar meningkat. Kemampuan ini memberikan keunggulan dalam merespon perubahan pasar secara cepat dan efisien. Yang kedua, PT SIM dapat mengimplementasikan automasi proses bisnis atau Business Process Automation (BPA) untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang seperti pengelolaan inventory, pemrosesan pemesanan, dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, PT SIM menggunakan analisis data untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti penjualan,
preferensi pelanggan dan tren pasar. Yang keempat, PT SIM dapat menerapkan sistem CRM untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan menyesuaikan layanan mereka. CRM memungkinkan bisnis melacak kebutuhan pelanggan, riwayat pembelian, dan umpan balik pelanggan. Yang kelima, PT SIM dapat menggunakan platform e-commerce dan sistem digital lainnya untuk menjual produknya secara online dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam proses sistem intelijen bisnis, tim proyek harus melakukan analisis kebutuhan. Berikut ini penjelasan singkat mengenai tahapan analisis kebutuhan serta 3 alat desain proses bisnis yang membantu dalam perancangan sistem informasi. Tahapan analisis kebutuhan yang pertama adalah stakeholder identification, di mana tahap ini tim proyek akan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan pengembangan sistem pengetahuan bisnis. Yang kedua adalah requirements gathering. Tim proyek bertemu dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan kebutuhan mereka. Pada saat inilah, tim mencoba mendapatkan informasi tentang apa yang dibutuhkan pengguna sistem. Yang ketiga, business process analysis. Jika telah mengumpulkan persyaratan, tim melakukan analisis terhadap praktik bisnis perusahaan saat ini. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memahami alur kerja di perusahaan dan bagaimana mengotomatisasi atau mengoptimalkan proses ini menggunakan sistem. Yang keempat adalah requirements documentation. Sesudah menganalisis persyaratan, semua hasil pengumpulan dan analisis persyaratan dicatat. Dokumen-dokumen ini berisi rincian teknis dan aspek fungsional dari sistem yang akan dikembangkan. Dokumen ini juga berisi persyaratan utama sehingga tim pengembangan mengetahui persyaratan mana yang paling mendesak dan penting untuk ditangani terlebih dahulu. Yang kelima adalah requirement validation and approval. Validasi ini memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan terpenuhi dan harapan pengguna dan pemangku kepentingan didokumentasikan. Jika ada perbedaan tersebut akan ditinjau sebelum proyek berlanjut ke tahap desain dan pengembangan. Yang keenam adalah requirements changes management. Dalam proses pengembangan, persyaratan seringkali berubah karena perubahan strategi bisnis, perusahaan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Oleh karena itu, tim proyek harus siap menangani persyaratan perubahan. Setiap perubahan yang terjadi harus didokumentasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada semua pihak yang terlibat. 3 alat desain proses bisnis yang biasa digunakan dalam perancangan sistem dan digunakan untuk memodelkan proses bisnis dan memastikan bahwa desain sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah flowchart atau diagram alir. Flowchart adalah alat grafis yang digunakan untuk memetakan aliran kerja atau proses bisnis secara visual dengan menggunakan simbol-simbol standar seperti panah, kotak, dan bentuk lainnya. Flowchart menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam suatu proses bisnis. Alat ini mempermudah tim untuk melihat alur kerja yang kompleks secara lebih sederhana, mengidentifikasi titik-titik kemacetan, dan menentukan area yang perlu dioptimalkan. Contoh, flowchart bisa digunakan untuk menggambarkan alur proses pemesanan barang dari pelanggan hingga pengiriman produk. Yang kedua adalah data flow diagram atau DFD, digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem. DFD fokus pada bagaimana data bergerak di antara proses-proses dalam sistem, serta bagaimana data tersebut disimpan dan diolah. DFD memiliki beberapa level, mulai dari level tinggi yang menunjukkan gambaran umum, hingga level yang lebih rinci yang menunjukkan detail proses. Contoh, DFD dapat digunakan untuk memetakan aliran data mulai dari saat data penjualan masuk ke sistem
diolah, dan kemudian disimpan di basis data untuk pembuatan laporan penjualan. Dan yang terakhir adalah Unified Modeling Language atau UML. UML adalah bahasa pemodelan yang digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan berbagai jenis diagram seperti diagram kelas, diagram use case, dan diagram aktivitas yang masing-masing memiliki fungsi khusus untuk memodelkan aspek tertentu dari sistem. Diagram UML membantu dalam memodelkan hubungan antara entitas dalam sistem serta interaksi antara pengguna dan sistem. Selanjutnya adalah manajemen basis data. Berikut ini adalah contoh desain database dan relasinya. Desain database dari inventory PT SIM. Yang pertama ada tabel produk yang terdiri dari ID produk primary key, nama produk, harga, dan stok. Lalu yang kedua ada tabel penjualan yang terdiri dari ID penjualan, ID produk, tanggal penjualan, jumlah terjual. Dan yang ketiga ada tabel supplier yang terdiri dari ID supplier, nama supplier, dan kontak supplier. Yang keempat ada tabel produk supplier. Tabel hubungan antara produk dan supplier untuk relasi many to many yang terdiri dari ID produk, ID supplier, relasi produk dengan penjualan, relasi many to many. Satu produk dapat terjual dalam banyak transaksi penjualan. Lalu, kolom ID produk di tabel penjualan merujuk pada kolom ID produk di tabel produk. Setelah itu, relasi produk dengan supplier, relasi many to many. Satu produk bisa dipasok oleh banyak supplier dan satu supplier bisa memasok banyak produk. Lalu hubungan ini diimplementasikan melalui tabel 2 foreign key, ID produk dan ID supplier. Tabel produk dan penjualan terhubung dengan relasi one to many. Tabel produk dan supplier terhubung dengan relasi many to many melalui tabel perantara produk supplier. Ini adalah contoh sederhana dari desain database beserta relasinya untuk manajemen inventory PT SIM. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.